Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Ngomongin SUV hybrid, emang itu kendaraan yang identik dengan efisiensi yang baik dan juga performa yang optimal. Tapi masalahnya, begitu netizen dengar kata hybrid, pasti beranggapan mobilnya itu mahal banget atau harganya gak terjangkau. Beda dengan mobil yang di samping gue ini. Mobil ini adalah SUV hybrid dengan harga yang sangat terjangkau dibanding kompetitornya. Ini adalah GWM Haval Jolene Ultra ya. Sebuah SUV hybrid asal Tiongkok yang menjadi opsi pilihan menarik. Penasaran kan kelebihan dan kekurangannya? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Yang tadi gue bilang, ini kan masuk ke segmen SUV compact dengan teknologi hybrid. Jadi bisa dibilang pesaingnya itu ada Toyota Yaris Cross, ada Wuling Almasa Hybrid, dan juga Honda CR-V e:HEV ya. Untuk harga sendiri bisa dibilang sangat terjangkau di kelasnya, yaitu Rp405 juta OTR Jakarta. Terjangkau banget kan, maksudnya kapan lagi mobil hybrid harganya tuh 400 jutaan yang segmennya SUV gitu. Nah, sebelum kita bahas mesin, kita bahas dulu nih bagian depannya. Jadi depannya itu sangat futuristis dan beda dari yang lainnya, dimana dia bentuk headlamp dan grill itu serba agresif, dan bentuk grillnya itu bentuk heksagonalnya gue suka banget. Ada aksen-aksen chrome yang simple bisa dibilang dan membawa kesan futuristis dan mewah. Untuk lampu ini udah full LED ya, bahkan ketika kita buka dia itu ada animasi lampu seperti mobil-mobil Tiongkok banyakan. Jadi dia udah LED dan lampunya juga udah BRL. Terus kalau kalian lihat juga di grill itu ada kamera kecil karena memang mobil ini udah dilengkapi kamera 360 yang super jernih. Nah, sebelum kita bahas interior, kita lihat dulu mesinnya nih. Ini dia mesin yang digunakan GWM Haval Jolene Ultra ya. Pakai 4 silinder turbo ya. Kapasitas 1500 cc dengan bantuan hybrid. Tenaga dan torsinya itu gede banget. Bisa 187 daya kuda dan torsi 375 Nm. Semua tenaga tersebut disambungkan ke roda depan dengan transmisi DHT. Jadi ini transmisi khusus hybrid dengan prosedur yang mirip-mirip seperti CVT. Jadi dia ngeden terus ketika diajak berakselerasi atau tanpa perpindahan gigi. Memang kalau kalian lihat ya, di sini nggak ada aki-akinya itu ditaruh di belakang seperti mobil hybrid kebanyakan. Dan menurut gue posisi ruangnya ini cukup rapi lah. Memang masih ada kabel-kabel yang kelihatan, cuman masih cukup rapi menurut gue. Dan ketika gue coba mobil ini, mobilnya itu bukan hanya ngasih torsi instan khas mobil listrik ya, tapi juga ngasih efisiensi yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih sampingnya. Secara dimensi bisa dibilang unik banget nih. Dibilang kekecilan enggak, tapi dibilang kegedean juga enggak. Compact banget dan pas desainnya. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi memang kalau misalnya dipakai harian, masuk gang-gang sempit, mobil ini tuh masih enak banget karena dimensinya menurut gue masih cukup compact gitu. Dan terlihat juga dia ini warna merahnya tuh bener-bener asri banget seperti warna-warna merah di Mazda ya, warna merah yang premium. Terus terlihat juga untuk yang Jolene Haval Ultra ini udah tersedia sunroof dan ada roof rail bawaan. Udah gitu kalau kalian lihat di spionnya, dia ini bukan hanya udah electric retract tapi tersedia kamera juga karena memang di mobil ini udah ada kamera 360. Terlihat di fender ya. Di fender ini ada emblem HEV atau menjelaskan bahwa mesin ini tuh dengan bantuan listrik atau hybrid guys. Sekarang kita lihat peleknya nih. Pelek ini model 2-tone ya, jadi ukurannya itu pakai ukuran ring 18 dengan profil ban 225 profil 55. Jadi penggunaan peleknya diameternya bisa dibilang cukup besar untuk mobil harian. Dan enaknya juga, dia itu rem depan belakang udah cakram berventilasi, jadi penggeremannya lebih pakem, udah gitu ditambahin ABS, EBD, dan BA. Ngomongin suspensi ya,
Ya, jadi untuk suspensi depan dia udah independen ya, McPherson. Kalau yang belakang belum, masih pakai torsion beam. Cuman kalau tim Kabar Auto ngetes, menurut kita tuh suspensinya masih enak banget ya. Jadi ngegabungin empuk dan sporty. Tapi nanti kita cobain aja ya. Nah, karena velg itu diameternya ring 18, sebenarnya ground clearance ini bisa dibilang cukup tinggi, yaitu 168 mm. Jadi untuk terabas jalan-jalan yang misalnya bergelombang, kalau kalian main ke Priuk atau ke Tangerang yang jalannya itu rusak-rusak, mobil ini tuh udah lebih dari cukup lah. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang dan bagasinya nih. Seluas apa sih kira-kira? Ya, ini dia bagian belakangnya. Jadi bisa dibilang bagian belakangnya itu suka banget, terutama lampunya. Lampunya ini udah full LED dan full warna merah, jadi lampu sennya itu disamarkan, tapi warnanya tetap oranye. Ini yang gue suka, dia udah full LED, bentuknya futuristis, terus juga udah ada identitas GWM, ada Jolion sama ada emblem HEV-nya. Enaknya dia udah tersedia rear wiper sama rear defogger yang dimana sebenarnya tuh masih dibutuhkan untuk zaman sekarang. Dan ada third brake lamp yang gue suka banget, dia bentuknya gede. Jadi pengendara yang truk yang blind spot di belakang kita itu terlihat dengan jelas mobil ini ada di depan kita. Ya, dia udah ada sensor parkir, kamera mundur, dan kalau kita lihat bagasinya, kalian surprise nih guys. Nah, kalau misalnya nggak dilipat bagasinya, memang bisa bilang kapasitas bagasinya terbilang cukup ya. Dibanding kompetitornya ya mirip-mirip lah. Luasnya itu 390 liter. Tapi kalau misalnya jok row keduanya itu dilipat, set gitu kan. Luasnya itu jadi 1133 liter yang dimana itu udah lebih dari cukup jika Anda membawa barang-barang yang banyak. Kalau misalnya kalian pindahan gitu ya, terus ada usaha kecil-kecilan, dengan jok rak udah dilipat ini udah lebih dari cukup lah kapasitas kargonya gitu. Dan yang menarik juga ya, di GWM Haval Ultra mungkin nggak ada di mobil-mobil lain kali ya. Jadi dia punya tire repair kit ya. Misalnya kalian lagi kempes di jalan, ini kita singkirin dulu ya. Nah, ini ada repair kit berupa pompa hidrolik ya. Nah, ini ada petunjuk alat bacanya. Ya, nih gue kasih lihat. Di sini ada pompa ya, dan juga ada anginnya. Jadi di sini ada petunjuk cara pakainya. Jadi yang pertama mesin harus nyala ya, karena ini ada power socket yang harus dicolokin ya, terutama di ini ya nih anginnya nih. Dan ini pompanya nih. Jadi ini dipakai saat darurat. Jadi kalau misalnya nggak darurat itu lebih baik isi nitrogen di tempat-tempat yang bagus gitu guys. Ini buat darurat aja. Oke. Nah, jadi buat yang nanya kan tadi posisi akinya kan nggak ada di depan, posisi akinya itu ada di belakang, dan ini kita buka plastik yang ini nih. Nah, ini udah langsung kelihatan nih akinya gitu. Nah, sekarang kita lihat interiornya yuk. Gokil ya interiornya. Interiornya ini gue cukup kaget gitu, karena impresif banget. Harga 400 jutaan, tapi desainnya itu modern dan futuristis. Udah gitu, yang layak diapresiasi, dia itu material yang digunakan di interiornya itu bahan-bahannya premium ya. Memang ada sedikit material plastik ya di sini, ini plastik nih. Cuman kalau misal kalian di tengah-tengah sini, ini banyak soft touch yang empuk banget, jahitannya juga asli ya. Pokoknya interiornya ini rapi, dan yang gue suka juga, dia itu masih ngasih tombol fisik ya, terutama di tengah-tengah sini nih ada AC, terus ada rear defogger, front defogger, ada buat mencet mastiin kamera, dan juga di konsol tengah menurut gue juga cukup rapi. Yang gue suka ini adalah joknya. Joknya ini kan kulit ya, kulit sintetis, tapi menurut gue kualitasnya masih lumayan. Dan yang menarik juga di kursinya ini dia udah ada heated seat kanan kiri depan ya. Jadi kalau misalnya kalian di cuaca dingin, ini fitur ngebantu banget. Udah gitu, dia memang udah jok elektrik ya, khusus di sisi driver doang. Kalau yang belakang sama penumpang depan sebelah kiri, itu dia masih manual guys. Ya, yang kita akan explore ini sebenarnya head unit, karena bisa dibilang fiturnya ini banyak banget. Tapi sebelum kita explore head unit, gue mau kasih tahu ke dulu betapa jernihnya kamera 360 di mobil ini ya. Ya, di mobil ini udah ada kamera 360, dan kalau kalian lihat ini hasilnya bener-bener jernih bahkan di malam hari gitu. Menurut gua, kamera 360 di Haval Jolion Ultra ini bisa dibilang yang paling jernih di kelasnya. Ini yang gue suka. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi untuk sistem entertainment, dia ini udah tersedia Bluetooth dan juga Apple CarPlay dan juga Android Auto. Cuman sayangnya memang Android Auto dan Apple CarPlay itu mesti pakai kabel guys. Nah, terus juga dia enaknya udah tersedia 6 speaker yang suaranya lumayan jernih ya.
Dia juga udah tersedia fitur ADAS yang kalian bisa atur ya, contoh seperti lane departure warning, lane keeping assist, kalian bisa matiin, dan juga emergency braking. Dan menurut gua emergency braking di mobil ini tuh nggak gimmick, ini bener-bener impresif banget untuk segi pengeremannya. Karena gua udah sempet cobain di pabriknya JWM ya, ngetes emergency braking di mobil ini dan hasilnya bener-bener impresif banget. Terus kalian di head ini juga bisa ubah tema-temanya ya. Dan juga sayangnya kalau menurut gua harusnya driving mode itu ada tombol fisik yang langsung. Nah, kalau di mobil ini driving mode-nya itu harus lewat head unit ya. Di driving mode itu ada normal, sport, ekonomi, sama snowfield. Nah, ini beda di karakter rasa berkendara ya tentunya. Terus juga ada car wash dan trail mode. Ini kalau misalnya bener-bener mobil kalian lagi ditarik di car wash atau lagi di derek, ini supaya nggak ngebebanin transmisi ketika diaktifin. Nah, kita lihat nih wash atau drag mode. Before the wash, drag mode on the gear should be shifted to P ya, and the brake pedal should be pressed after this mode is on the gear and will be shifted to automatically gitu. Jadi ini ketika di on ini tetap kalian harus di P aja, nanti dia otomatis ke netral. Nah, di sini yang menariknya juga ada energy flow-nya juga. Kalian bisa lihat ini mobil apa sih yang lagi bekerja antara mesinnya atau listriknya, karena memang ketika mesinnya bekerja ini getarannya hampir nggak ada, nggak kerasa kadang-kadang ya. Ada energi usage statistiknya, dan ini tema wallpaper kalian bisa ubah sesuka hati kalian. Ngomongin ke panel instrumennya ini juga bisa diubah temanya. Contohnya warnanya ya, bisa warna biru, merah, atau yang kalian mau. Dan dia udah full digital, dia menampilkan jumlah tenaga power di baterai sama angka kecepatan di speedometer. Nah, ini yang menariknya. Kalau ngomongin setir, memang setirnya ini enak digenggam ya. Dia itu kulit yang halus gitu, cuman sayangnya pengaturannya masih tilt aja nih. Di setir juga udah ada audio assist control dan juga udah ada adaptive cruise control. Beralih ke bagian kanan sini, dia enaknya kelebihannya juga udah ada hill descent control. Jadi ketika turunan terjal, mobil kalian tuh nggak terlalu ngeglosor ya, masih ada yang nahan laut engine brake. Ada traction control, terus ada headlamp leveling, dan juga ada ngatur brightness di speedometer. Kelebihannya juga dia punya shifter yang unik dan cukup simple. Jadi dia model knob diputer. Kalau misalnya mau ke P itu kalian tinggal pencet aja. Parking brake-nya udah elektrik, udah ada auto brake hold. Terus kalau di konsol tengah sini ada cup holder sama ada laci penyimpanan yang besar ya. Dan dia juga udah tersedia tempat charging di sini nih. Gitu guys. Dan yang menariknya di mobil ini tuh ada fitur yang nggak ada di mobil lain ya. Fitur ini tuh sebenarnya cuma dipakai di supercar, cuman mobil ini ada, yaitu fitur launch control. Nanti kita cobain. Oke guys, jadi di mobil ini udah tersedia panoramic sunroof. Ini bisa dibuka dan kray-nya bisa dibuka juga. Nah, pertama kita coba dulu kray-nya ya. Jadi kray-nya ini secara elektrik ya. Nah, ini kalau kalian masih merasa panas, kalian tutup aja. Dan kalau kalian ngerasa butuh penerangan yang lebih, ini kalian bisa buka. Dan kalian bisa juga buka sunroof-nya nih ya. Nah, ini sunroof-nya nih. Jadi sunroof-nya bisa dibuka sampai belakang dan tangan kalian bisa ke atas ini nih. Oke sih, ini sunroof-nya. Nah, sekarang gue penasaran banget nih sama rasa berkendaranya. Tapi sebelum kita test drive, kita coba dulu nih duduk di baris row kedua. Senyaman apa sih? Ya, ini dia di baris row keduanya. Jadi enaknya juga di row keduanya ini joknya cukup empuk, dia tersedia headrest juga di tengah dan juga tersedia armrest case. Jadi bisa nambah kenyamanan saat perjalanan jauh. Dan yang gue suka, armrestnya ini kuat ya, nggak letoy gitu, dan udah ada tersedia cup holder juga di tengah. Ini joknya overall nyaman, terus dia ngomongin luas legroom dan headroom, ini gokil banget nih mobilnya. Panjangnya tuh nggak tinggi-tinggi amat, dia 1,6 meter ya, tapi headroomnya ini masih kesisa luas. Tinggi gue tuh 175 cm dan ini oke banget nih headroomnya. Legroomnya juga nggak kalah luas guys ya. Bahkan dengan ini kan di depan posisi nyetir gue. Posisi nyetir gue itu selonjoran dan joknya biasanya ke belakang banget, tapi di bagian sini masih kesisa legroom yang udah oke banget. Mungkin yang posturnya 190 ke atas memang sedikit sempit, cuman kalau di bawah itu masih aman-aman aja. Nah, di row kedua ini kalian nggak usah khawatir tentang AC ya, nggak perlu takut kepanasan karena udah tersedia AC di konsol tengah sini dan di bawahnya udah ada USB untuk ngecas. Udah gitu, di mobil ini juga udah tersedia panoramic sunroof. Jadi ukurannya itu cukup besar dan kalau kalian merasa panas itu kerannya bisa ditutup secara elektrik. Jujur aja gue penasaran banget nih kan, tadi kita udah bahas eksterior, interior, fitur-fitur. Sekarang kita test drive aja guys.
Oke guys, sekarang gue lagi test drive GUM Haval Jolene Ultra ya. Jadi surprisingly mobil ini tuh beda dari mobil yang lain yang kebanyakan mengutamakan sportivitas atau fun to drive. Beda di Haval Jolene Ultra ini karena di mobil ini tuh lebih mengedepankan comfort ya, atau kenyamanan lah bisa dibilang di SUV ini. Karena memang peruntukan SUV kan ngangkut barang bawaan yang lebih banyak dengan efisiensi yang cukup baik gitu kalau segmen SUV hybrid deh. Dan menurut gue ini udah memenuhi segala kebutuhan gitu ya. Pertama yang mau gue bahas itu adalah posisi nyetir ya. Jadi mungkin buat kalian tingginya di bawah 170 cm agak sedikit terganggu karena ini posisi dashboard dan door trim itu tinggi-tinggi gitu. Jadi kalian berasa ke bawah meskipun posisi nyetirnya itu udah paling atas guys. Tapi buat yang 170 cm ke atas ini no problem. Overall visibilitas ke depan juga baik, ke samping juga baik, dan memang yang visibilitas belakang itu agak kurang karena kaca kecil. Cuman tenang aja guys, di mobil ini udah ada fitur kamera 360 yang sangat baik gitu. Jadi super duper jernih kalau di mobil ini ya. Nah ini dia kualitas dari kameranya nih. Kameranya bisa dibilang jernih banget nih. Terus yang menarik juga, seperti yang tadi gue bilang, pasti kalian penasaran sama fitur launch controlnya. Jadi di mobil ini tuh ada fitur launch control dan ini beneran guys, ini nggak bohong. Nah, jadi ini sebenarnya fungsinya itu buat mempercepat waktu saat start ya. Jadi dia naikin RPM dulu, baru kita lepas rem, mobil langsung ngebut. Nah, caranya ini cukup simple ya. Kita ke menu dulu ya, ke menu nih, terus ke New Energy, terus ke Driving Mode, ke Sport, harus ke Sport. Dia langsung nyala hazardnya. Nah, terus harus matiin traction control ya. Nah ini udah siap nih. Caranya kaki kiri injek rem, kaki kanan digas. Nah di sini ada tulisan launch control enabled, langsung kita lepas rem aja. Oke, jadi mesin ini bisa dibilang lumayan kenceng ya. Jadi dia pakai 4 silinder turbo 1500 cc. Dengan bantuan hybrid, tenaga 187 dekuda dan torsinya 375 Nm. Jadi yang gue rasain, ini pakai transmisi DHT ya, dia ala-ala CVT gitu, dan respon banget menurut gue. Akselerasi itu sigap, respon meskipun pakai CVT, apalagi dengan bantuan motor listrik, dia itu bisa ngasih torsi instan di awal khas mobil listrik. Jadi tim Kabarot tuh ngetes, ini pakai stopwatch aja kita hitung dari angka yang ada di speedometer, itu 0 ke 100 km per jamnya bisa 9,0 detik. Artinya itu udah lebih dari cukup lah untuk SUV yang bobotnya lumayan gede, bodi tebel-tebel, dan lebih mengedepankan kenyamanan. Akselerasi 9 detik mah udah lebih dari cukup lah. Terus kalau ngomongin suspensi ya, menurut gue mobil ini tuh ada di tengah-tengah. Kalau misalnya di-compare dengan merek H gitu ya, dengan mesin hybridnya itu kan merek H terkenal dengan suspensi yang rigid ya, handlingnya itu stabil. Di mobil ini enggak, di mobil ini lebih comfort. Jadi suspensi itu ada di tengah-tengah. Dibilang empuk banget mengayen enggak, dan dibilang keras juga enggak. Nah kombinasinya pas nih. Ketika lewat posisi door travel itu masih halus, empuknya masih dewasa ya hitungannya. Tapi begitu kita bawa ke tol, mobil itu masih cukup stabil lah. Meskipun handling ini bukan yang terbaik di kelasnya. Jadi kalau di Jolene Ultra ini kombinasinya pas nih. Kalau misalnya mau comfort dapet, mau sporty juga lumayan dapet. Ketika jalan bergelombang, meskipun yang belakang belum independen ya, masih Torsen beam, itu rasanya cukup empuk, bodinya itu nurut ya. Sama yang enak sih, dia itu travel masih cukup halus gitu. Jadi rasa-rasa SUV premium masih berasa banget. Handlingnya juga menurut gue di kecepatan 100, 120 itu masih cukup stabil ya. Terus juga kalau ngomongin konsumsi BBM, ini luar biasa irit loh. Jadi sistem hybridnya ini adalah paralel. Ketika jalan merayap padat macet gitu, dia pakai listrik yang nyala. Tapi ketika kita gas agak spontan atau responsif atau gaspol, itu mesin langsung nyala. Dan ketika kita nggak ngapa-ngapain, itu mesin kadang-kadang nyala untuk ngecas baterai. Jadi sistem hybrid ini paralel. Nah, angka yang kita catat ya dengan rute kombinasi, dominasinya jalan lancar ya. Tapi kita sempat ngetes juga di daerah-daerah yang cukup macet seperti Tangerang, Legok, terus Alam Sutra. Ya, terus balik lagi ke Ciputat dengan total jarak sekitar 120 km, mobil ini mencatatkan angka 20 km per liter ya. Jadi bisa dibilang itu irit banget ya. Bukan yang terbaik, cuman irit untuk rute kombinasi. Rute kombinasi itu gue ngacet dapet, tapi jalan lancar juga dapet gitu. Terus kalau ngomongin kekedapan kabin, bisa dibilang mobil ini tuh salah satu yang terbaik di kelasnya. Suara kolong tuh senyap, dan yang amazing banget,
suara mesin itu super duper senyap. Bahkan getarannya hampir nggak berasa. Bahkan gue suka bingung gitu, ini mesin lagi mati atau nyala gitu. Karena saking heningnya suara mesinnya ini. Suara kolong memang agak masuk ya. Suara kolong cuman masih dalam batas wajar. Suara angin juga masih kedap banget. Untuk kedapan kabin ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Ngomongin fitur di mobil ini, jadi kalau fitur safety ini mobil airbag-nya ada 7 dan udah bintang 5 di Asian NCAP. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi tentang safety. Ditambah mobil Tiongkok kasnya bodinya tebel-tebel, salah satunya mobil ini pokoknya the best banget nih mobil untuk soal safety. Terus juga untuk menambah kenyamanan supaya kita nggak gampang capek, mobil ini udah tersedia adaptive cruise control gitu, dan responnya menurut gua halus ya. Kadang cruise control itu yang adaptif itu kalau misalnya ngegas, ngerem itu masih kasar, kalau mobil ini cukup halus lah. Memang satu yang menjadi kekurangan di mobil ini tuh dia belum ada pengaturan setir teleskopik. Dia cuma ada tilt doang. Kalau misalnya ada pengaturan setir teleskopik, mobil ini hampir perfect. Yoi. Sama enaknya dia udah tersedia head-up display yang temanya itu bisa diganti. Jadi overall kesimpulannya dari rasa berkendaranya ini, GUM Haveldeln Ultra ini lebih mengedepankan kenyamanan. Dari mulai bantingan suspensinya yang cenderung empuk, juga kekedapan kabin yang salah satu terbaik di kelasnya. Tapi dia masih mementingkan rasa berkendara yang fun to drive. Dengan apa? Dengan mesin yang menurut gue cukup kencang sama fitur launch control gitu. Jadi kalau misalnya lagi gabut kalian atau lagi di sirkuit gitu mau drag race, fitur ini sebenarnya ngebantu banget guys. Jadi dengan harga 405 juta rupiah, Mobil ini udah lebih dari cukup lah. Kalau misalnya butuh SUV yang irit banget, sporty, dan fiturnya banyak. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kabar oto selanjutnya. Dadah!